bisa ditilting sampai ke atas seperti ini ya. Tuh ya. Bisa salto gini. Terus paling bawahnya coba kita lihat, kita tes. Dia pun juga bisa sampai bawah. Kalian tinggal dimiringkan juga seperti ini juga bisa nih. Nah, hai Andika, guys di sini. Jadi kalau saya lihat di kolom komentar banyak yang request itu untuk setup laptop dan juga monitor tapi yang harganya miring. Dan di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi setup yang harganya cuma 400 ribuan. Dan perkenalkan, ini adalah desk arm for laptop and monitor. Tapi sebelum kita mulai videonya, saya mau minta maaf dulu karena saya lagi nggak enak badan, jadi suaranya memang agak-agak bindeng, tapi nggak penting itu ya. Sekarang kita bahas yang menurut saya sih kalau dari gambarnya ini terlihat murah banget untuk sekelas 400 ribu. Dan kalau saya lihat di deskripsinya pun bahannya itu menggunakan bahan aluminium. Tapi karena kan biasanya gambar itu menipu banget ya, gambarnya bagus tapi yang datang itu ya gitulah. Atau kalian mungkin pernah kayak saya pernah beli sofa, di gambarnya itu kelihatan gede, ternyata datangnya kecil banget gitu. Ya biasalah, tertipu dengan gambar online. Jadi daripada kita mengira-ngira, langsung aja kita bahas. Nah, jadi seharusnya gambarnya sih seperti ini ya. Nah, kayak gini. Jadi namanya adalah bracket. Di sini nanti untuk tempat laptopnya dan di sini untuk bracket monitornya. Nah, kalau misalkan ini nanti jadi kita rakit, buat kalian yang space-nya kecil, entah itu di kos-kosan atau di kantor. Karena kalau saya main ke Jakarta, perkantoran di sana itu ternyata disekat-sekat gitu ya. Jadi kayak kecil gitu. Nah, kalau kecil bisa pakai ini biar space-nya itu nggak terlalu makan tempat. Nah, ini ya untuk sekelas harga 400 ribu. Wah, dia ini pakai besi atau aluminium tapi yang tebel banget. Karena saya pernah beli kamera overhead yang harganya cuma 100 ribu. Tapi itu besinya tipis. Tapi kalau ini tebel banget loh. Kayak bukan besi pagar. Kalau yang kamera overhead dulu kan kayak ala-ala besi pagar. Tapi kalau kayak ini enggak ya, beda. Ini besinya ini lebih tebel dan dipegang pun lebih kerasa solid. Dan juga lebih berat. Kenapa? Karena dia kan nanti bakal digunakan untuk menghold atau menahan monitor dan juga laptopnya. Jadi kalau misalkan besinya terlalu tipis atau malah pakai bahan material plastik, wah malah bahaya ya. Jadi di sini kita dapat dua kaki untuk armnya seperti ini. Terus juga ada beberapa baut ya di sini. Wah, ada banyak bautnya. Wih. Berarti ngerakitnya lumayan ekstra ini nanti. Terus juga ada L bracketnya. Dan di sini ada untuk yang dicepitkan di meja, kayak pakai boom arm pada mic pada umumnya kayak gitulah. Terus di sini juga ada beberapa, ada itunya juga ya. Jadi ini ada ruang untuk kabel manajemen. Karena biasanya kan paling males itu kalau misalkan bikin setup adalah kabel. Nah ini kita sudah disediakan beberapa kabel manajemen seperti ini. Nanti kita rakit. Terus juga ada, ini harganya masa 400 ribu. Bentar ya, saya cek dulu ya. Takutnya salah, karena ini kok kayaknya terlalu murah kalau misalkan 400 ribu. Iya loh, bener loh. Harganya 456 ribu loh. Tapi kok dapatnya banyak banget ya. Kita dapat letter L juga di sini. Sama ada L yang kecil. Terus juga ada Vesamon bracketnya. Ini dapat dua, nanti kita rakit. Terus juga ada, nah ini untuk si laptopnya. Laptopnya pun juga pakai besi ya. Jadi ini bukan plastik. Tuh, pakai besi. Wah, lumayan untuk sebuah harga 400 ribu. Terus ini seharusnya sih kita dapat lehernya ya. Ya, ini jadi ada lehernya yang ini semuanya bahannya full metal, full besi, nggak ada yang plastik ya. Kecuali untuk si tempat untuk kabel manajemennya tadi. Dan untuk cara ngerakitnya seharusnya sih gampang ya, karena buku panduannya ini udah jelas banget. Bahkan untuk bautnya juga seperti biasa udah dilabeli dengan huruf dan juga nama, ada gambar yang jadinya juga. Jadi seharusnya sih gampang, cuman karena saya nggak enak badan, mungkin nanti kalau misalkan saya udah lumayan capek biar dibantu Tomo ngerakit ya. Tapi sekarang saya coba sendiri dulu, jadi ini dimasukkan ke sini. Dan ini kita dapat kunci L, ini terus kita putar dulu biar besinya ini bisa masuk ya. Jadi kalau misalkan ini kita putar, nah dia agak rongga yang bisa menyebabkan si bracket lehernya ini bisa masuk. Terus ini dimasukkan ke sini. Nanti aja lah ya, nanti aja kita rapetinnya kalau misalkan udah posisinya udah pas. Kalau saya rapetin sekarang kayaknya bakal jatuhnya ribet nanti ya. Ini kita putar lagi di sini, jadi masukkan. Kalau yang bagian, ini kebalik gak ya? Ini seharusnya untuk stand yang laptopnya ini, sedangkan ini untuk Vesamon bracket si monitor. Jadi kita bisa adjust, jadi kalau misalkan bayangkan ya, ini nanti misalkan udah jadi, bayangkan ini laptopnya di sini, monitornya di, monitornya di mana nih berarti? Monitornya di sini, Vesamon bracket. Nah, di sini untuk stand laptopnya. Nah, seharusnya seperti ini. Tapi kita coba masukin dulu ya. Nah, segini dulu aja masukinnya.
Karena takutnya nanti kalau misalkan saya kunci, terus saya masih butuh posisi yang lain, ribet. Terus ini adalah bagian bawahnya, BTW besinya ini benar-benar solid ya. Mirip dengan besinya Elgato. Jadi saya ada beberapa partnya Elgato, besinya itu juga tebel-tebel seperti ini. Build quality-nya pun juga kerasa solid seperti ini. Terus sekarang ini kan bagian bawah, kita harus sambungkan dengan leher bracketnya ini. Nah ini saya nggak bisa satu orang karena harus pas ya. Karena kalau misalkan satu orang bisa sih, tapi bakalan lama banget. Jadi saya minta bantuan Tomo. Tom. Oke, jadi setelah itu kita harus menyambungkan bagian bawahnya ini sama lehernya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nanti sistem kerjanya itu dia dijepitkan di meja seperti ini. Oh, ini dia bisa digerak-gerakin ternyata ya. Jadi kayak semacam arm robot gitu. Nah, ngek. Ini seharusnya buat laptop dan ini buat si monitornya. Sebelum kita pasang di situ, nanti untuk setup kita coba pasang di sini dulu. Kita sambungkan dengan si laptop holdernya ini sekarang. Nah ini kan kalau misalkan di monitor ini kita sebutnya kan VESA mount bracket ya. Cuman ini beda. Kalau di desktop arm ini ada kayak semacam garis puzzle-nya di sini yang kita harus masukkan seperti ini nih. Nah ini untuk monitor, untuk laptop stand-nya. Nah gampang banget. Jadi ini kita tinggal baut dan bautnya tinggal kita sesuaikan seperti yang ada di buku panduan karena kita dapat lumayan banyak baut dan kita tutup seperti ini nggak usah pakai obeng, bisa ya pakai jari aja. Terus untuk yang VESA mount bracket juga sama, jadi posisinya ini seharusnya berarti begini ya. Terus kita kencengin lagi pakai baut yang udah disediakan. Sekarang lanjut kita pasang laptop standnya dulu deh. Nah ini kan udah ada beberapa lubang ya, di sini ada lubang baut 1, 2, 3, 4. Yang ini jangan dihitung ya, yang lubang-lubang di sini karena untuk airflow-nya laptopnya nanti. Kenapa dibikin lubang-lubang? Karena intake atau anginnya itu biar bisa keluar ke bawah. Karena kalau ini kalian hitung untuk pasang, wah bautnya bakalan terlalu banyak. Siapa yang mau baut sebanyak ini ya kan? Oke, jadi kita pasangnya seperti ini. Nah, jadi lubangnya ini, bautnya ini kurang satu terakhir ya. Kita tinggal taruh di lubangnya yang bagian sini. Tapi pastikan, kan ini kalau orang Jawa bilang wedoannya ya, baut wedok. Jadi kalau di Jawa itu ada baut lanang, baut wedok. Itu murah baut sama murid berarti ya kalau bahasa Indonesia ya. Iya, nah ini tinggal diputar aja karena kalau nggak ada pasangannya ya dia nggak bisa terikat gitu ya, sama kayak percintaan lah. Jadi mur sama baut itu nggak bisa dipisahkan karena kalau dipisahkan nggak bisa. Cuman ini nggak bisa apa ya, masih kocak seperti ini. Jadi kalau misalkan ini saya baut terus itu saya tang, harusnya sih ditang ya. Biar dia nggak muter lagi, pastikan ini karena kan ini tempatnya laptop ya. Nah laptop itu kalau misalkan kalian pakai laptop gaming LG, Alienware atau apapun itu kan harganya pasti di atas 15 juta. Nah mending yang 400 ribuan ini diperkuat lagi daripada laptop kalian jatuh kan. Jadi ternyata walaupun si baut sama murnya ini udah kita rapeti, ternyata ada gap antara bracket dan juga si laptop standnya ini. Jadi bukan pengaruh di bagian situnya sih ya, bagian bracketnya ini. Ya berarti kekurangannya di sini sih. Kalian harus hati-hati kalau pakai ini karena stoppernya cuma ada di bawah. Kenapa nggak dibikin stopper di pinggir juga? Karena kan laptop itu ada 14 sampai 17 inch. Jadi kalau 17 inch sih nggak bakal nyampe di sini. Stoppernya cuma ada di bagian bawah sini biar laptopnya bisa tetap muat. Tapi pastikan ya itu tadi ya, kalau pakai harus hati-hati karena dia agak kocak nih. Takutnya laptop kita jatuh gitu. Dan karena kita udah nyobain kalau misalkan ini kita pasang duluan susah nanti ya. Bisa, cuman masangnya bakal susah. Jadi akan lebih baik kalau misalkan si VESA mount bracketnya ini kita pasang di sini dulu. Karena nanti kita bisa langsung kayak slide gitu ke bagian sini ya, sama monitornya sekaligus gitu. Jadi ini kan kita dapat baut yang panjang dan juga pendek ya. Ya pastikan aja monitornya ini support yang panjang atau pendek. Oke, jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan desktop armnya udah terpasang ya. Nah, saya nggak sambungkan ke sini karena si monitor Huawei ini dia nggak support dengan VESA mount bracket. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai ini ya pastikan monitor kalian belakangnya itu support dengan VESA mount bracket seperti si Samsung ini. Nah, cuman yang perlu diperhatikan yaitu kalau misalkan laptop kalian port HDMI-nya ada di sebelah kiri, sebelah sini ya mau nggak mau kabelnya harus kelihatan. Kalau untuk laptopnya sendiri udah saya coba tadi, saya coba pakai si Legion 7 Slim ini yang ukurannya itu 16 inch, dia masih bisa masuk. Cuman ini udah nggak bisa saya letakin lagi karena udah saya kasih kabel HDMI yang saya sambungkan dengan monitor di sebelahnya. Nah, untuk desktop armnya ini bukan hanya sebagai kayak cuman ngangkat monitor gitu enggak, tapi dia juga memiliki beberapa adjustment. Jadi kalau misalkan kalian mungkin merasa monitornya itu kurang tinggi, bisa ditilting sampai ke atas seperti ini ya. Tuh ya. Bisa salto gini. Jadi kalau misalkan kalian capek terus mau sambil berdiri, nah kayak gini-gini juga bisa.
kayak mau ngintip-ngintip gitu bisa ya. Terus paling bawahnya coba kita lihat, kita tes, dia pun juga bisa sampai bawah. Bisa sampai seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kalau untuk masalah tilting sih aman, untuk swivel pun juga aman juga, cuman pastikan kalau swivel hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian swivelnya terlalu kencang, takutnya akan nabrak ke bagian laptopnya ini nih. Tuh ya kan, tas. Jadinya monitor sama laptopnya beset kan, sayang banget. Cuman enggak sih ya, saya kira awalnya tadi dia kayak turun terus gitu, ternyata enggak. Dan kalau misalkan kalian menggunakan dual monitor, maksudnya kalau misalkan kalian live streaming, terus kalian live streaming gamenya itu di laptop kalian, terus ini pengen jadi chat ya, kalian tinggal dimiringkan juga seperti ini juga bisa nih. Nah, tuh ya. Wah, gila ya. 450.000 loh, kok mati? Oh, bentar, ini kayaknya power and sleep-nya yang mati ya. Ini tinggal di setting aja di bagian display setting, jadi monitor keduanya kalian bikin horizontal. Vertikal horizontal ya? Tapi ini kan belum saya ganti ke vertikal ya. Caranya gampang, kalian tinggal masuk aja ke display setting, terus kalian set monitor eksternalnya atau monitor keduanya itu diganti posisi portrait atau vertikal ya. Intinya itulah, itu gampang banget untuk di bagian setting. Jadi selain itu kalau misalkan kalian mau geser-geser sampai sana, bisa ya. Sampai sana pun juga bisa karena armnya ini bisa sampai 360 sebenarnya, cuman yang nggak mungkin karena pasti nabrak tembok sini. Ya, jadi ya disesuaikan aja idealnya pasnya seperti apa. Terus kalau misalkan untuk laptopnya seharusnya sama juga sih ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa laptopnya ini kurang bawah tuh, kalian bisa pakai ergonomic stand seperti yang sampai bawah. Ini kalau misalkan kalian mau ke atas juga bisa. Oh, cuman itu mentok di situ. Jadi nggak bisa kayak monitornya yang sampai salto tadi. Terus kanan kirinya juga nggak bisa ya. Jadi paling enak sih seharusnya gini ya. Karena wah, ini terlalu tinggi tapi ergonomiknya. Terlalu capek kalau misalkan digunakan untuk ngetik. Jadi idealnya sih seperti ini. Terus monitornya seharusnya ini lebih enak. Nah, gini, terus kita duduk di sini. Nah, tinggal cari aja posisi monitor yang menurut kalian paling ideal untuk di mata. Nah, ini, wih, kan bisa ya. Jadi kalau misalkan saya mau research nih, lagi mau nge-review HP misal, saya tinggal buka websitenya HP apa, nulis script di sini juga bisa saya gunakan untuk ya edit foto atau apa, jadi lebih lega gitu. Cuman sekarang saya penasaran kalau misalkan saya ngetik di holdernya ini apakah masih nyaman ya, karena dia kan permukaannya agak gantung gitu. Jadi saya coba dulu. Iya ya, kalau misalkan gantung nggak enak sih. Jadi itu harusnya posisinya agak ke bawah lagi, biar bisa saya turunkan seperti ini terus saya gunakan untuk ngetik. Karena kalau gantung kan kayak gini, ya lama-lama capek. Ya, tapi kalau kayak gini, tuh lebih enak. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari desktop ARM ini. Kesimpulannya dengan harga 400.000, menurut saya ini bisa menjadi pilihan yang sangat menarik ya, terutama buat kalian yang mungkin kantornya kecil, intinya mejanya kecil, kalian lagi di kosan, yang memang space-nya udah nggak ada, ini kayak cuman ya segini aja loh. Dan ini bisa kalian atur kalau misalkan memang space-nya terlalu kecil ya, tinggal didempet-dempetin aja seperti ini nih. Cuman makan bagian mungkin ini aja ya, setup saya yang ini makan sekitar segini. Setup saya yang ini segini, tuh. Jadi ini lebih memakan tempat lah. Tapi kalau ini nggak sama sekali. Dan dengan harga 400.000 menurut saya build quality-nya oke, cuman untuk adjustment-nya aja kayak kurang nyaman ya. Jadi kalau monitor mahal itu biasanya kalau saya adjust, nah ini malah kabel HDMI-nya copot nih. Kabel powernya yang copot ya. Intinya untuk adjustment-nya ini harus benar-benar dipaskan, nggak bisa pakai tangan satu, harus tangan dua. Baru dia bisa presisi gitu. Tapi intinya dengan harga 400.000 dengan kabel manajemennya, menurut saya sih oke sih ya. Buat kalian yang mungkin pengen setupnya biar terlihat lebih baik dan kabelnya nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Budi and see you on the next video. Bye-bye!